Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmatnya kita dapat berkumpul untuk berdiskusi pada sesi ini. Saya dan rekan kelompok 2 akan memaparkan materi kuliah Etika dan Orientasi Profesi BK dengan materi kode etik BK serta permasalahan dalam penerapannya, dengan dosen pengampu Ibu Syari Pitra MPD. Perkenalkan, nama saya Resi Siti Nuryani sebagai moderator sekaligus pemateri. Adapun rekan saya yaitu Teh Susanti Mulyani. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Definisi kode etik bimbingan konseling. Kode etik bimbingan konseling Indonesia adalah kaidah-kaidah nilai dan moral yang menjadi rujukan anggota organisasi dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya dalam melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling kepada konseli. Kode etik ini merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi, diamalkan, ditegakkan, dan diamankan oleh setiap anggota Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, yaitu ABKIN. Tujuan Kode Etik Bimbingan Konseling. Kode etik bimbingan konseling di Indonesia memiliki 5 tujuan. Yang pertama, memberikan panduan perilaku yang berkarakter dan profesional bagi anggota dalam memberikan pelayanan bimbingan konseling. Yang kedua, membantu anggota dalam membangun kegiatan pelayanan yang profesional. Yang ketiga, mendukung misi organisasi profesi, yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia yang disebut ABKIN dan divisi-divisinya. Yang keempat, menjadi landasan dan arah dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang datang dari dan mengenai diri anggota asosiasi. Yang kelima, melindungi anggota asosiasi dan sasaran layanan atau konseli. Kualifikasi konselor. Kualifikasi akademik konselor dalam satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal. Yang pertama, guru bimbingan dan konseling adalah pendidik yang berkualifikasi akademik minimal sarjana pendidikan atau S1 dalam bidang bimbingan dan konseling dan memiliki kompetensi di bidang bimbingan dan konseling. Yang kedua, konselor adalah pendidik profesional yang berkualifikasi akademik minimal sarjana pendidikan atau S1 dalam bidang bimbingan konseling dan telah lulus pendidikan profesi guru bimbingan konseling atau pendidikan profesi konselor. Yang ketiga, magister bimbingan dan konseling adalah pendidik profesional dan ahli bimbingan dan konseling yang berkualifikasi pendidikan S2 bimbingan dan konseling. Yang keempat, bimbingan dan konseling adalah pendidik profesional dan ahli pengembang ilmu bimbingan dan konseling yang berkualifikasi pendidikan S3 bimbingan dan konseling. Menurut W.S. Winkey, konselor yang bergabung dalam Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI harus memiliki kualifikasi sebagai berikut. Yang pertama, sikap konselor. Agar dapat memahami orang lain dengan sebaik-baiknya, konselor harus terus-menerus berusaha menguasai dirinya. Dalam melakukan tugasnya membantu klien, konselor harus memperlihatkan sifat-sifat sederhana, rendah hati, sabar, menepati janji, dan dipercaya, sadar diri, dan tidak boleh dogmatis. Ia harus memiliki sifat tanggung jawab terhadap lembaga dan individu yang dilayani, maupun terhadap ikatan profesinya. Keterampilan konselor. Keterampilan konselor yang harus dimiliki yaitu ada 2. Yang pertama, keterampilan interpersonal. Konselor yang efektif mampu mendemonstrasikan perilaku mendengar, berkomunikasi, empati, kehadiran, kesadaran komunikasi nonverbal, sensitivitas terhadap kualitas suara, responsivitas terhadap ekspresi emosi, pengambilalihan menstruktur waktu, menggunakan bahasa.
Yang kedua, keyakinan dan sikap personal. Kapasitas untuk menerima yang lain, yakni adanya potensi untuk berubah, kesadaran terhadap pilihan etika dan moral, sensitivitas terhadap nilai yang dipegang oleh klien dan diri. Lalu yang ketiga, kemampuan konseptual. Kemampuan untuk memahami dan menilai masalah klien, mengantisipasi konsekuensi tindakan di masa depan, memahami proses kilat dalam kerangka skema konseptual yang lebih luas, mengingat informasi yang berkenan dengan klien, fleksibilitas kognitif dan keterampilan dalam memecahkan masalah. Yang keempat, ketegaran personal. Tidak adanya kebutuhan pribadi atau keyakinan irasional yang sangat merusak hubungan konseling. Percaya diri, kemampuan untuk menoleransi perasaan yang kuat atau tidak nyaman dalam hubungan dengan klien, batasan pribadi yang aman, mampu untuk menjadi klien, tidak mempunyai prasangka sosial, etnosentrisme, dan autoritarianisme. Yang kelima, menguasai teknik. Pengetahuan tentang kapan dan bagaimana melakukan intervensi tertentu. Kemampuan untuk menilai efektivitas intervensi. Memahami dasar pemikiran di belakang teknik. Memiliki simpanan intervensi yang cukup. Yang keenam, kemampuan untuk paham dan bekerja dalam sistem sosial, termasuk kesadaran akan keluarga dan hubungan kerja dengan klien, pengaruh agensi terhadap klien, kapasitas untuk mendukung jaringan dan supervisi, sensitivitas terhadap dunia sosial klien yang mungkin bersumber dari perbedaan gender, etnis, orientasi seks, atau kelompok umur. Yang ketujuh, terbuka untuk belajar dan bertanya. Kemampuan untuk waspada terhadap latar belakang dan masalah klien, terbuka terhadap pengetahuan baru, menggunakan riset untuk menginformasikan praktik. Baik, cukup sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya, ada profil kompetensi konselor yang akan disampaikan oleh Teh Susanti. Mangga Teh Susanti. Terima kasih kepada Teh Resi sebagai moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan memaparkan makalah ini. Baik, sebelumnya Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, saya akan melanjutkan memaparkan materi dari makalah ini yang berkaitan dengan kompetensi konselor gitu. Baik teman-teman semua, sebelum kita membahas mengenai kompetensi konselor, alangkah lebih baiknya kita memahami dulu pengertian dari kompetensi tersebut gitu ya. Kita pahami di sini bahwa kompetensi itu adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan yang berlandaskan kepada pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Kemudian di sini pun ada juga standar kompetensi. Standar kompetensi itu karena terdiri dari dua suku kata, standar dan kompetensi, di mana standar itu bermakna adalah ukuran atau patokan, dan kompetensi yang tadi saya ungkapkan ya. Nah, setelah tadi dibahas oleh Teh Resi di depan mengenai bimbingan konseling itu sendiri gitu ya. Kemudian karena bimbingan konseling itu terkait antara konseli dengan konselor, dan kita akan lebih memfokuskan kepada konselor itu gitu ya, yaitu berkaitan dengan kompetensi konselor. Kompetensi konselor yang harus dikuasai itu ada 4 kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, yang kedua adalah kompetensi kepribadian, yang ketiga adalah kompetensi sosial, yang keempat adalah kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik yaitu menguasai teori dan praksis pendidikan. Yang kedua, mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli. Yang ketiga adalah menguasai esensi pelayanan BK dalam jalur, jenis, jenjang, dan satuan pendidikan. Jadi kompetensi pedagogik ini bisa juga dikatakan sebagai kompetensi atau
pemahaman mengenai pengetahuan atau teori tentang ke-BK-an gitu ya, tentang layanan konselingnya, tentang fisiologis dan psikologis konseling itu sendiri gitu. Kemudian yang kedua adalah kompetensi kepribadian, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualisasi, dan kebebasan memilih. Kemudian yang ketiga, menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat, dan yang keempat adalah menampilkan kinerja berkualitas tinggi. Jelas? Karena di sini berkaitan dengan kompetensi kepribadian, otomatis yang ditunjukkan, yang ditonjolkan dari seorang konselor itu adalah tentang kepribadian dianya sendiri gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah kompetensi sosial, yaitu yang pertama mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat bekerja, kemudian berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling, dan yang ketiga itu mengimplementasikan kolaborasi antar profesi itu. Karena di sini merupakan sosial, otomatis di sini interaksi antara intern konselor dengan pihak luar. Apakah dengan lingkungan tempat dia bekerja, dengan konselingnya itu sendiri, dengan keorganisasian ke-BK-annya itu sendiri, itu ya, dan itu semuanya dikolaborasikan. Dan yang keempat adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini yang pertama menguasai konsep praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli. Yang kedua menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan konseli. Yang ketiga merancang program BK. Yang keempat mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang sifatnya komprehensif gitu. Dan selanjutnya kita lanjutkan ke kegiatan profesional konselor. Yang pertama itu adalah praktik pelayanan secara umum, di mana di sini kegiatannya itu adalah berupa dinamika pelayanan ya, dinamika pelayanan. Berarti di sini juga berkaitan dengan yang kedua, yaitu hubungan antara konselor dengan konseli gitu. Karena pelayanan konseling tersebut melibatkan antara konselor dengan konseli, maka dia saling berkaitan gitu. Saling berkaitan terutama dari segi hubungan. Maksud hubungan di sini adalah hubungan berupa komunikasi yang terbina antara konselor dengan konseli. Kemudian yang kedua adalah praktik unit kelembagaan. Konselor mampu memahami visi, misi, tujuan, pola kerja, dan nilai-nilai yang berlaku di lembaga. Kemudian yang kedua, konselor menjunjung dan mengimplementasikan visi, misi, tujuan, pola kerja tersebut. Dan yang ketiga adalah konselor memberikan pelayanan kepada seluruh konseli yang menjadi tanggung jawab si konselor dalam sebuah lembaga tempat di mana dia bekerja. Dan yang ketiga itu ada praktik mandiri. Nah, praktik mandiri di sini konselor tidak dengan begitu mudah untuk mendapatkan izin atau bisa melakukan praktik mandiri itu secara bebas atau leluasa gitu. Nah, tapi di sini konselor ketika akan menjalankan atau melaksanakan praktik mandiri, ada sebuah prosedur yang harus dia lewati, yaitu dia harus mendapatkan izin praktik atau lisensi dari organisasi profesi bimbingan BK yang ada di Indonesia, misalkan AMKIN gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya dari kegiatan profesional konselor itu adalah dukungan sejawat profesional konselor. Nah, ini berkenaan dengan status konselor atau guru bimbingan konseling itu sendiri gitu ya, yang bekerja pada unit kelembagaan ataupun praktik mandiri gitu. Nah, di sini maksudnya dukungan sejawat profesional konselor itu adalah kalau yang saya pahami, konselor itu sendiri atau guru BK itu sendiri yang berada di sekolah itu merupakan suatu tim gitu. Jadi ada dukungan-dukungan ataupun support dari teman sejawat sesama konselor gitu.
Kemudian yang kelima itu adalah, informasi dan riset. Nah, informasi dan riset ini penyimpanan informasi dan penggunaannya gitu ya. Kemudian yang keenam itu adalah penggunaan instrumen, eee, dan, asesmen gitu. Dan yang terakhir, ini slide terakhir tentang permasalahan dalam penerapan kode etik gitu ya. Nah, permasalahan dalam penerapan kode etik di sini yang akan kami lebih fokuskan itu mengenai, permasalahan yang berkenaan dengan kualifikasi dengan, kompetensi konselor gitu ya. Dan ini banyak kasus yang kita temukan di, sekolah-sekolah pada saat ini. Yang pertama itu tidak linearnya kualifikasi pendidikan seorang, konselor gitu, jelas gitu. Nah, ini bisa terjadi karena bisa jadi di sekolah tersebut kurang guru BK, kemudian ada kelebihan guru mata pelajaran, ditambahkanlah ke guru BK. Atau misalkan ada guru mata pelajaran tertentu yang jam mengajarnya itu kurang, maka ditambahkannya itu dari, BK gitu. Kemudian di sini pun ada, di mana BK itu hanya berfungsi sebagai pelengkap kegiatan pendidikan saja gitu ya. Nah, maksudnya adalah BK itu bukan berperan sebagai fungsi, sebagai BK-nya gitu, tapi ya nu penting mah aya begitu. Kemudian yang ketiga itu guru BK yang sering dianggap sebagai, polisi sekolah gitu. Ya mungkin tidak tidak ditampikan gitu ya, tidak dipungkiri bahwa pada saat ini BK itu sering dijadikan, logo kalau guru BK atau konselor itu sebagai polisi sekolah gitu, karena dia bergerak dalam bidang, kasus kedisiplinan, pelanggaran, ataupun razia-razia gitu, atau orang-orang yang, bermasalah gitu. Atau misalkan ini yang keempat permasalahannya adalah, BK itu sendiri sering, eee, diberikan cap atau penilaian hanya dekat dengan, konseli-konseli tertentu saja atau melakukan konseling dengan, konseli tertentu, yaitu biasanya konseli yang, bermasalah atau konseli-konseli yang di tingkat akhir misalkan yang akan melanjutkan kepada, sekolah tertentu gitu ya. Nah, lalu, bagaimana solusi atau, apa ya, pemecahannya gitu, dari permasalahan-permasalahan yang barusan saya ungkapkan gitu. Nah, kalau menurut saya untuk solusi dari pemecahan, permasalahan-permasalahan barusan itu, tidak hanya bisa dilakukan oleh satu unit saja, misalkan BK-nya saja yang harus diperbaiki, enggak kalau menurut pendapat saya. Tapi di sini jelas akan melibatkan banyak pihak gitu. Apakah pihak sekolahnya itu sendiri, kemudian pihak peserta didiknya itu sendiri, pemegang kebijakan gitu. Nah, termasuk, pihak pemerintah atau negara itu gitu ya. Nah, misalkan ketika ditemukan satu, sekolah yang, guru BK-nya itu enggak linear, maka dengan leluasa memberikan kesempatan kepada guru tersebut untuk melinearkan atau melanjutkan pendidikan yang berkaitan dengan BK-nya gitu. Karena bagaimanapun jelas yang akan menjadi korban di sini itu adalah peserta didik gitu. Kita pahami bahwa untuk menjadi seorang konselor itu tidak dengan mudah gitu ya, ilmu-ilmu yang diterapkan kepada siswa gitu. Dalam arti kata ada beberapa poin yang, tidak dipahami oleh guru mata pelajaran pada umumnya, tapi itu harus dipahami oleh kita sebagai konselor. Misalkan teknik-teknik, atau keterampilan dasar konseling, etika, dalam berkonseling itu seperti apa. Nah, itu. Kemudian di sini pun misalkan pihak sekolah ketika ada anggapan kepada BK itu sebagai, polisi sekolah gitu ya, atau sebagai, lembaga
atau unit yang hanya menangani masalah nasihat saja, maka di sini harus ada penjelasan dari pihak sekolah kepada guru-guru mata pelajaran lain, kepada wali kelas, termasuk kepada peserta didik, fungsi dan tujuan dari BK itu sendiri seperti apa gitu ya. Nah, kemudian di sini pun BK-nya sendiri, kitanya sendiri itu harus bisa lebih merangkul banyak konseli lagi gitu ya, atau merangkul banyak peserta didik lagi supaya apa? Untuk menghilangkan image bahwa BK itu hanya menangani orang-orang yang sakit dalam tanda kutip atau orang-orang yang kurang normal saja itu. Nah, itu saja mungkin untuk materi yang bisa saya paparkan. Nah, selanjutnya penambahan wawasan kita akan kita gali dalam sesi diskusi gitu. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Teh Resi sebagai moderator. Mangga Teh. Terima kasih Teh Susanti atas pemaparannya. Mungkin sekian penyajian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih untuk ibu dosen kami dan semua rekan-rekan yang sudah berpartisipasi. Wassalam.